Halo Sobat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum. Masih bersama saya Cynthia Kusumarani dan juga kita sekarang sudah berada di segmen kedua. Masih bersama narasumber kita ada Dr. Henry Suhendra, spesialis ortopedi. Halo Dr. Henry. Halo juga, masih di sini. Masih di sini. Kita lanjutkan lagi ya dokter, tadi pembicaraannya mengenai vitamin D sampai kepada berjemur ya dokter ya. Tadi Dr. Henry sudah sedikit berbicara mengenai umur nih dokter. Yang tadi tentang berjemur. Itu bagaimana dokter? Jadi begini, yang penting sekali diingat bahwa berjemur itu bukan untuk semua umur, gitu aja lah. Ya, berjemur itu yang ideal sebenarnya waktu muda. Karena apa? Karena ini vitamin D ini untuk dalam pembentukan vitamin D mesti diingat, vitamin D itu sebenarnya prehormon. Jadi hormon-hormon kita itu semua hormon kita sebenarnya pada saat umur 40-an itu sudah mulai turun. Jadi karena dia turun, ya vitamin D juga terbentuknya mulai menurun. Jadi yang paling ideal itu jemur adalah pada usia di bawah 40. Kalau Anda di atas 40, apakah masih bisa jemur? Makin tua, makin kurang kemampuan. Sebagai contoh saya ambil ya. Kalau kita umur 60, misalnya, berapa kemampuan kita membentuk vitamin D? Dikatakan kalau 60, kasarannya itu kemampuan membentuk vitamin D dengan bantuan sinar matahari tinggal 25% dari orang di bawah umur 40. Jadi kita ambil contoh. Kalau seseorang umur 30, seseorang umur 25, kalau seseorang umur 25, katakan, dia perlu, kita bilang 10-15 menit lah katakan. Dia perlu 15 menit. Orangnya putih, dia perlu 15 menit. Nah, kalau sudah berumur 60, berarti 4 kali lipat. Dia perlu 1 jam. Ya kan? Bisa nggak dapat vitamin D? Bisa. Tapi 1 jam jemur. Nah, kalau jemur 1 jam ya, kulitnya gosong loh pasti. Ya, kalau gosong, ya malah kena cancer. Vitamin D-nya nggak dapat, malah nambah kena masalah gitu. Itu sebabnya umur sangat penting. Anjuran saya kalau sudah 60 ke atas gitu ya, pokoknya di atas 40, jangan menggantungkan diri pada jemur. Jangan. Mesti ke arah suplemen sudah. Jadi orang bilang, "Boleh nggak gua jemur?" Boleh. Cuma buat nambah-nambah. Jangan mengharapkan di situ. Jadi mungkin Tuhan juga adil ya. Lu sudah umur 60 punya simpenan dong. Belilah suplemen. Ya kan? Tapi kalau muda jemur aja, nggak usah pakai duit lah. Langsung jemur udah dapat, udah segar gitu. Yang muda. Itu Oke, jadi memang di atas 40 itu bisa ya dokter ya dapat vitamin D, cuma udah nggak maksimal. Nggak maksimal. Kembali lagi. Semua diputuskan, ditentukan oleh hasil darahnya. Jadi tetap aja ada yang ngotot kan. Oh nggak apa-apa, saya jemur enak kok. Ini bukan soal rasa enak. Kalau Anda bilang bahwa jemur ada gunanya buat Anda, silakan. Anda cek darahnya, buktikanlah. Cukup nggak? Kalau sudah umur jangan berharap. Nanti kecewa lah. Gitu. Oke, baik. Oke, jadi memang sumber utamanya adalah tadi sinar matahari ya dokter ya. Nah, berbicara tentang vitamin D dokter ya. Vitamin D ini katanya terdiri dari ada beberapa dokter. Boleh dijelaskan dokter, kata D1, D2 atau D3? Sebenarnya tidak ada lagi sekarang. Sekarang ini cuma ada D2 dan D3. D2 dan D3. Jadi D2 itu namanya nama kimianya ergocalciferol. Ergo itu kayak kerja gitu ya, ergo. Ya, kalau D3 itu asal kata cholecalciferol. Jadi vitamin D sebenarnya itu nama itunya calciferol. Tapi D3 cholecalciferol, D2 ergocalciferol. Bedanya apa sebenarnya? Ergocalciferol itu yang berasal dari tanaman. Kalau yang berasal dari binatang, yaitu D3, cholecalciferol. Jadi dalam hal ini, manusia itu dianggap binatang juga. Bukanlah makhluk hidup. Nah, itu semua, makanya kita kalau kena matahari itu pembentukannya D3, bukan D2. D3, cholecalciferol. Cholecalciferol. Oke, berarti yang kita dapatkan dari sinar matahari juga tadi adalah vitamin D3 ya dokter ya? D3 yang tidak aktif. Jadi perjalanannya adalah dari kulit kita itu ada namanya pre-vitamin D3. Ada pre-vitamin. Itu kena matahari berubah. Jadi mulainya dari 7 dehidrokolesterol. Jadi itu kaitannya adalah itu sebenarnya turunan dari kolesterol. Makanya kolesterol tidak boleh terlalu rendah. Karena kalau kolesterol kita anjlok, ya bentuk prehormonnya kurang kan.
Kalau bentuk hormonnya kurang, ya vitamin D-nya kurang. Itu kalau kena sinar matahari, dia berubah menjadi D3, kemudian ini nanti dalam darah dibawa ke liver, berubah lagi menjadi 25 hidroksi D3, kemudian dibawa lagi ke ginjal, baru aktif dia. Jadi 1,25. Jadi rumus kimia itu tuh 1,25 OH vitamin D3. Jadi harus ada fungsi liver, fungsi ginjal. Makanya kalau jemur pun untuk jadi aktif atau suplemen untuk jadi aktif itu perlu fungsi liver sama ginjal, karena itu dikaitkan untuk membentuk yang aktif. Sehingga kalau orang itu ada gagal ginjal atau livernya udah gagal, nggak bisa dia bikin vitamin D. Dia mesti makan vitamin D sintetik yang udah jadi gitu. Nah, kalau jadi itu udah bukan vitamin namanya, itu obat. Nah, kalau obat kan banyak side effect. Beda dengan suplemen berarti ini ya dokter ya? Jadi maksud ya? Suplemen makanya digolongkan vitamin kan. Oke, baik. Nah, untuk vitamin D3 ini sendiri dokter, dosis yang baik itu berapa sih dokter di dalam tubuh kita? Ya, jadi gini, kedokteran itu untuk melakukan suatu perubahan susah. Itu perlu berabad-abad, makanya evolusi lah pelan-pelan berubahnya. Jadi dosis yang dianjurkan seperti recommended daily allowance itu RDA ya, itu masih ada 400, 600. Kalau nggak salah di kita juga yang diizinkan sampai 600 IU. Padahal dari studi vitamin D sudah dinyatakan kalau kita mau mencapai kadar yang baik ya, ada nanti kita singgung kadar yang baik itu berapa. Itu kita harus mulai dengan dosis 5.000 IU. 5.000 IU baru bisa. Itu pun 5.000 IU, minum 5.000, kemudian 1 bulan, 2 bulan dicek darahnya. Udah cukup belum nih? Udah mencapai target belum? Kalau belum, kita naikkan sampai 10.000. Jadi ketakutan itu karena kok dosisnya puluhan ribu gitu misalnya. Mesti ditegaskan bahwa 10.000 IU itu kedengarannya menakutkan. 10.000, kok gede banget gitu. Kita kan terbiasa 500 mili, kalau antibiotik kan 250 mili, 500 miligram. Ini kok 10.000 amat. Nah, ini IU. Jadi waktu kita berubah jadi metrik, berapa dia? 10.000 IU itu sama dengan 250 mikrogram. Alias 0,25, seperempat mili. Seperempat miligram, tidak ada 1 miligram. Jadi kalau antibiotik itu kita biasa minum 500 miligram satu kapsul. Ini kalau kita minum cuman berapa? Kecil ternyata ya dokter. Seperempat mili. Makanya dosis yang disetujui lah sekarang. Katakan ahli-ahli vitamin D dari Eropa, dari Amerika itu menyetujui bahwa maksimal 10.000 itu sudah umum. Sudah umum. Saya katakan umum. Jadi kalau kita bilang 10.000 tentu kaitannya dengan orang takutnya kan keracunan lu. Iya. Toksitas. Overdosis katanya dokter ya. Overdosis. Nah, ya itu ada. Saya ambil contoh tiga kepustakaan. Ini satu kepustakannya ya. Dr. Judson Summerfield kalau bisa dilihat. Judson Summerfield ini penulis dokter dari Texas. Dia menganjurkan malah satu hari itu rata-rata 30.000. Baru bagus. 30.000 ya. Terus ada peneliti lain dari Amerika, Jeffrey Boyles. Jeffrey Boyles bilang itu dosis yang bagus adalah 1.000 IU per kilo. Saya beratnya 75. Berarti dosis saya 75.000 dong, satu hari. Oke. Ada bukunya yang bilang itu, ya. Dan itu tidak apa-apa. Jadi jangan takut keracunan. Nah, tapi yang paling ekstrim itu adalah yang paling ekstrim itu adalah Coimbra. Jadi ada Profesor Cicero Coimbra dari Sao Paulo, Brasil. Dia seorang neurologis, seorang ahli saraf ya. Itu dia mengobati multiple sclerosis. Jadi itu kalau ada dokter saraf, ortopedi juga menangani. Multiple sclerosis itu adalah penyakit yang merusak saraf. Biasanya itu tidak ada obatnya. Dan dia mengobati penyakit multiple sclerosis ini dengan dosis vitamin D yang tinggi. Yaitu sampai sehari 200.000. 200.000. Itu yang teori tertinggi dosis yang pernah dipakai. 200.000 IU ya dokter ya? Per hari. Per hari. Jadi sama juga orang kaget kan, 200.000 tinggi banget. 200.000 itu berapa? 5.000 mikrogram.
Nah, kalau 5.000 mikrogram itu berapa? 5 mili. 5 mili cuman. 5 miligram. Kita kalau minum antibiotik kan 500 mili. Betul. Dan dia berhasil. Dia mengobati multiple sclerosis yang terkenal susah diobati. Dia berhasil menyembuhkan 95% pasiennya. Ini masih ada di Brazil. Jadi kalau kita bilang itu susah lah. Dosis terlalu tinggi, keracunan jauh. Nah, juga ditentukan nanti ya. Dalam darah itu kita mau yang bagus ya. Untuk imunitas kita bagus, kaitannya sekarang dengan COVID, adalah itu harus 80 sampai 100 nanogram per mililiter. 80 sampai 100 ya. Nah, kalau dibilang keracunan, itu cek darah lah. Berapa keracunan? Yang dibilang keracunan itu 300. Jadi kita tuh cuma targetkan 80 sampai 100, jauh. Makanya keracunan itu jarang sekali. Orang terlalu fobia gitu. Oke, baik dokter. Kita lanjutkan lagi nanti di segmen selanjutnya ya dokter ya. Oke. Nah itu dia sahabat Eljon, tadi kita berbicara tentang vitamin D3 dan juga dosis-dosisnya. Tapi nanti akan kita lanjutkan lagi. Kadar yang berapa sih yang baik untuk tubuh kita, nanti akan kita lanjutkan tetap di Eljon Medical Forum. Halo Sobat Eljon semuanya, jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe Eljon TV ya, sekarang juga.